Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Saya dari Prodi PGSD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja di video berikut ini. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan, sementara hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu biologi, makhluk hidup atau organisme merupakan semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan suatu makhluk antara lain bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan. Selain itu, makhluk hidup juga pasti tumbuh dan berkembang, bereproduksi, memerlukan makanan, mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan ekskresi. 1. Makhluk hidup mampu bernapas. Pernapasan yang juga dikenal sebagai respirasi adalah suatu sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan dalam proses pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas ini berupa penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh suatu makhluk hidup. Tiap-tiap makhluk hidup diketahui memiliki berbagai jenis organ untuk bernapas. Organ-organ ini tergantung pada ukuran tubuh, habitat, dan riwayat evolusi makhluk hidup masing-masing. Misalnya di daerah perairan, organisme ikan bernapas menggunakan insang, namun di daerah daratan sebagian besar makhluk hidup bernapas menggunakan paru-paru. Seperti halnya manusia, mamalia, dan burung, sementara tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. 2. Makhluk hidup mampu bergerak. Makhluk hidup dipastikan selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Sistem geraknya pun dilakukan dengan alat yang berbeda-beda pula tergantung habitat dan evolusinya. Seperti pada burung yang bergerak di udara menggunakan kedua sayapnya. Sementara itu, tumbuhan melakukan gerakan pasif di tempatnya, tapi secara spesifik tetap ada pergerakan naiknya zat-zat menuju daun yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. 3. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Karakteristik lain dari makhluk hidup adalah kemampuan dalam merasakan berbagai rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini dapat diperoleh dari bentuk beragam, seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Misalnya pada hewan, ayam jantan yang selalu berkokok di pagi hari putri melalui menurunkan daunnya saat disentuh, atau tikus yang hidupnya sangat peka dalam mencium aroma makanan. 4. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi ini biasanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya pada tumbuhan yang memerlukan air dan juga unsur hara untuk dijadikan bahan proses fotosintesis. Sementara pada hewan, berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah istilah bagi hewan pemakan daging, herbivora untuk pemakan tumbuhan, dan omnivora untuk pemakan segalanya. 5. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Jika dilihat secara fisik, makhluk hidup akan terus tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Perubahan ukuran ini terjadi karena bertambahnya volume jaringan dan sel tubuh. Manusia dan hewan diketahui memiliki rangka tulang yang terus mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan tulang di masa awal adalah proses tulang primer, di mana tulang yang terbentuk adalah tulang rawan atau kartilag. Inilah yang menyebabkan tulang tersebut terasa lunak. Di bagian tengah tulang ada banyak sekali osteosit atau sel tulang yang bakal tumbuh menjadi tulang sejati. Melalui proses inilah makhluk hidup disebut melakukan pertumbuhannya. 6. Makhluk hidup bereproduksi. Makhluk hidup melakukan proses reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi ini dilakukan dengan berbagai cara, meliputi seksual ataupun aseksual. Proses reproduksi seksual biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama sebab proses ini memerlukan perkembangan alat reproduksi dan proses pencarian pasangan yang tepat. Berbeda halnya dengan proses reproduksi aseksual yang hanya membutuhkan satu individu, namun minim membawa variasi genetika. Contoh proses aseksual pada hewan terjadi pada protozoa yang bereproduksi dengan cara membelah diri atau bertunas seperti hidra. Sementara proses seksual terjadi pada monyet yang melahirkan ataupun ikan yang bertelur meski hidup di dalam air. 7. Makhluk hidup mampu beradaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk
hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup diketahui memiliki proses adaptasi yang berbeda sesuai kemampuannya dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan tersebut. 8. Makhluk hidup mengalami ekskresi. Makhluk hidup yang selalu memerlukan makanan untuk bertahan hidup sehingga selalu mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui sistem ekskresi. Contohnya adalah tumbuhan yang pasti melepas oksigen, kemudian pada hewan singa yang akan mengeluarkan air seni dan feses dari tubuhnya sebagai bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh.